Bursa transfer musim panas masih beberapa bulan lagi. Namun hiruk-pikuk tentang gosip mendatangkan pemain baru masih terus ramai menghiasi timeline sosial media. Bahkan beberapa hari ke belakang ada breaking news dari koran ternama yang cukup membuat semangat para fans Chelsea, yaitu tentang rumor Julian Alvarez. Selain Julian Alvarez, The Blues juga dihubung-hubungkan dengan dua striker lainnya, yaitu striker asal Juventus Dusan Vlahovic dan ujung tombak FC Porto Samu Agehoa. Seperti apakah ulasan selengkapnya di antara ketiga nama ini? Manakah striker yang paling masuk akal untuk didatangkan oleh Chelsea? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketertarikan Chelsea kepada Julian Alvarez adalah nyata. Menurut jurnalis yang ditayangkan oleh ESPN Argentina melalui akun Twitter resmi mereka, perwakilan dari striker andalan Atletico Madrid yang sering mengurusi urusan transfer atau kepindahan sang pemain dikabarkan turut hadir untuk menonton pertandingan semifinal leg kedua Carabao Cup yang mempertemukan antara Arsenal melawan Chelsea. Nama Julian Alvarez tentu akan menjadi cerita panjang di bursa transfer musim panas nanti, karena bukan hanya Chelsea saja yang sedang memantau situasi sang pemain, namun beberapa tim besar lainnya juga ikut masuk ke dalam perburuan tanda tangan sang striker. Selain Chelsea, masih ada nama lain, yaitu Arsenal dan Barcelona, yang besar kemungkinan salah satu dari tiga klub ini akan menjadi labuhan baru Julian Alvarez. Sekarang mari kita ulas secara singkat satu persatu seberapa besar kemungkinan Julian Alvarez akan pindah ke tiga klub ini. Jika melihat Arsenal, sektor lini depan mereka saat ini sudah memiliki nama-nama besar seperti Gabriel Jesus, Kai Havertz, dan striker yang baru saja didatangkan di musim panas lalu, yaitu Victor Gyökeres. Kemungkinan Julian Alvarez datang ke Arsenal tentu saja masih terbuka lebar, asalkan The Gunners mampu melepas salah satu atau bahkan salah dua dari tiga pemain depan yang mereka miliki. Lalu jika kita membahas Barcelona, klub dari Catalunya ini sepertinya akan menjadi destinasi favorit dari Julian Alvarez. Tidak memiliki pesaing yang sepadan karena besar kemungkinan Robert Lewandowski akan berganti klub di akhir musim nanti. Lalu Julian Alvarez bisa mengupgrade karirnya dengan bermain di salah satu tim raksasa di Eropa. Namun permasalahan yang selalu menghantui Barcelona yaitu masalah finansial yang akhirnya menjadi kendala terbesar. Apakah Blaugrana akan memutuskan untuk mengejar Julian Alvarez atau tidak? Lalu yang terakhir, jika kita membahas kemungkinan Julian Alvarez ke Chelsea, suka atau tidak suka, klub London Biru ini bisa dibilang menjadi opsi terakhir yang akan dipilih sang striker yang memiliki julukan La Arana. Instabilitas yang dimiliki Chelsea, yaitu sering bongkar pasang pemain maupun pelatih, lalu kepastian yang masih belum terjawab, yaitu apakah The Blues akan bermain di Liga Champions di musim depan, menjadi aspek yang krusial untuk diselesaikan oleh Chelsea sebelum mengejar tanda tangan Julian Alvarez. The Blues sepatutnya harus tetap percaya diri bahwa Julian Alvarez akan mau memilih mereka, karena sejauh ini hanya Chelsea lah klub yang paling serius untuk memantau situasi Julian Alvarez. Dan fakta bahwa di skuad Chelsea saat ini ada nama Enzo Fernandez yang notabene sahabat Julian Alvarez, tentu akan menjadi faktor kuat yang mengharuskannya memilih Chelsea sebagai klub selanjutnya.
Operasi mendatangkan Julian Alvarez harus dimulai sejak dini karena besar kemungkinan Julian Alvarez akan meninggalkan Los Rojiblancos di akhir musim nanti. Sejak kedatangan Ademola Lookman yang tampil impresif yang bisa menjadi amunisi baru Atletico Madrid, lalu harga Julian Alvarez yang masih bisa dijual dengan harga yang cukup mahal menjadi faktor terbesar mengapa Atletico tak perlu lagi menahan kepergian La Arana. Kalau menurut kalian Blues, pedekah kalian Julian Alvarez akan memilih Chelsea di bursa transfer musim panas nanti? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke urutan yang kedua dari striker yang akan didatangkan oleh Chelsea, yaitu Samu Aguehoa. Nama kedua adalah striker berkebangsaan Spanyol, yaitu Samu Aguehoa. Sang penyerang yang dulunya bernama Samu Omorodion, kini pemuda berusia 21 tahun itu telah memutuskan untuk mengganti nama family ayahnya, yaitu Omorodion, dengan family dari ibunya, yaitu Aguehoa. Striker asal FC Porto ini telah menunjukkan performa yang luar biasa bahkan sejak di musim lalu. Statistik mengatakan Samu Aguehoa telah mencetak 20 gol dari 40 pertandingan di musim 2024-2025. Sementara untuk di musim ini, yaitu musim 2025-2026, Samu Aguehoa telah berkontribusi untuk FC Porto dengan torehan 20 gol di semua kompetisi. Berkat penampilan impresifnya bersama The Dragons, pelatih timnas Spanyol, yaitu Luis de la Fuente, memutuskan untuk mengajaknya bergabung bersama timnas senior La Furia Roja dan telah mencatatkan 3 caps di ajang kualifikasi hajatan bola dunia. Ketertarikan Chelsea kepada Samu Aguehoa baru-baru ini, seperti yang dikabarkan oleh Team Talk, sebenarnya bukanlah kali yang pertama. Jika kita flashback ke tahun 2024 lalu, The Blues dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan Atletico untuk Samu Aguehoa, dan bahkan sang pemain telah terbang ke London untuk melakukan tes medis. Setelah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Chelsea dan pihak Samu Aguehoa, transfer tersebut harus batal di detik-detik akhir karena pihak Chelsea memasukkan klausul kontrak tidak masuk akal, yaitu 50% hak ekonomi, sehingga pihak Samu Aguehoa membatalkan kepindahannya ke London Biru. Lalu The Blues mengalihkan target kepada Joao Felix sebagai pengganti Samu Aguehoa. Samu Aguehoa sebenarnya nama alternatif yang sangat menarik jika seandainya The Blues gagal mendapatkan Julian Alvarez. Namun bandrol harga yang sangat besar yang dikabarkan menyentuh angka 100 juta euro membuat Chelsea harus berpikir ulang untuk mendatangkannya atau tidak. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Samu Aguehoa layak dibeli oleh Chelsea dengan mahar sebesar 100 juta euro? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu Dusan Vlahovic. Nama terakhir dari striker yang akan coba didatangkan oleh Chelsea di musim panas nanti adalah striker berkebangsaan Serbia, yaitu Dusan Vlahovic. Menurut surat kabar asal Italia Calcio Mercato, Chelsea menaruh minat yang tinggi kepada striker Juventus berusia 26 tahun yang bernama Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic kini sedang menjalani masa recovery atas cedera yang ia alami. Kebetulan cedera ini mirip seperti yang sempat dialami oleh Cole Palmer, yaitu cedera groin atau pangkal paha pada akhir bulan November tahun 2025. Dusan Vlahovic telah sukses melakukan operasi pada awal Desember tahun lalu dan kini ia sedang berpacu dengan waktu untuk bisa kembali bugar dan membantu Juventus mengejar sang kapolista Inter Milan.
Selain berpacu dengan menit bermain, Dusan Vlahovic juga harus segera menyelesaikan permasalahan kemanakah ia akan berlabuh di musim depan, karena kontraknya bersama si Nyonya Tua akan habis pada akhir musim ini. Dan belum ada tanda-tanda dari Juventus untuk mau menawarkan kontrak kepada Vlahovic. Besaran gaji yang cukup tinggi, yaitu sebesar 12 juta euro per musim atau setara 204 miliar per tahun, disebut-sebut menjadi kendala terbesar untuk Juventus mengapa mereka tidak mau memperpanjang kontraknya, dan Juve akan rela untuk melepasnya secara gratis di bulan Juli nanti. 12 juta euro per musim atau setara dengan 230.000 euro per minggu. Angka ini tentu cukup besar untuk klub Liga Inggris, apalagi untuk klub Liga Italia yang dikenal pemasukannya sangat jauh tertinggal dengan Liga Inggris. Mendatangkan Dusan Vlahovic tentu juga akan bagus untuk lini depan Chelsea, asalkan mereka berhasil menjual Nico Jackson dan Liam Delap terlebih dahulu. Namun tentu saja, Dusan Vlahovic juga tak boleh terlalu ego tinggi untuk mempertahankan gaji yang ia miliki saat ini, karena besar kemungkinan jika Dusan Vlahovic tak mau menurunkan gaji, maka akan sangat sedikit dari klub Eropa yang akan tertarik untuk mendatangkannya. Klub dari Liga Arab Saudi atau Liga Turki, besar kemungkinan hanya klub itulah yang bisa menampung Dusan Vlahovic dengan besaran gaji yang ia miliki saat ini. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju jika Chelsea menampung Dusan Vlahovic yang tidak perlu merogoh kocek sama sekali untuk menebusnya dari Juventus? Siapakah striker favorit kalian dari 3 nama yang sudah dibahas tadi? Apakah Julian Alvarez, atau Samu Aguehoa, atau Dusan Vlahovic? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.